Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. untuk mengawali kuliah pada hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kuliah kita diberikan kelancaran, memberikan berkah manfaat untuk kita semua. Berdoa saya hantarkan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah sesi foto. Silahkan dibuka on cam. Ya. Yuk. Ya, tampilkan wajah terbaikmu, hadap ke kamera, buat senyum 224. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 4 cm ke bawah mulutnya ya. Ula, Dita. Masih mami senyum baik. Ya, katanya Pak Mas tadi senyum ya. Boleh ya. Memang senyum ya. Lintang. Dita. Eca. Dita. Ya. Oke, Dita. Wah, Dita entah kemana ini, Dita. Ini temannya datang memanggil, Dita. Ya gitu ya. Nah, Dita. Lihat lengkap ya, sudah. 1, 2, 3. Saya pindah dulu. Pokoknya ada kenang-kenanganmu dengan 1000 foto ya. Setiap saat ketemu, seminggu sekali. Apa enggak luar biasa, seminggu sekali harus ketemu terus ya. Di FKIP UNS ini ada grup keroncong ya. Grup keroncong ini dibentuk oleh teman-teman Tendik sebenarnya ya. Latihannya setiap sepekan sekali hari Jumat. Nah ya, nanti kalau mahasiswa ada yang tertarik ya silahkan ikut join keroncong tapi lagunya. Ya, biasanya kalau keroncong itu anak zaman sekarang agak susah ya, karena anak zaman sekarang milenial itu sukanya lagu-lagu pop ya, jarang yang mengerti dan suka terhadap lagu keroncong. Sudah tak pindah tak belum ini ya, saya pis kok susah. Doing. Capek kayaknya laptop ini ya. Kalau orang ini mestinya dia mengeluh capek. Setiap hari terus dihidupkan ya. Pak Mas ini kadang-kadang selama berapa hari gak mematikan laptop. Hidup terus itu ya. Ibarat orang tidur itu dia tidak tidur. Hanya dibuat sleep saja. Ya, setelah itu hidup lagi ya. Tidak pernah shutdown. Ya. Baik, ini kita memasuki kuliah kita yang kelima ya kayaknya ya. Yang kuliah kelima atau keempat ya dari manajemen laboratorium sains. Minggu yang lalu sudah kita selesaikan ya terkait dengan standarisasi laboratorium. Ya, bagaimana sebuah laboratorium itu memenuhi ya unsur-unsur baik dari sarana prasarana, kemudian dari personal ya, kemudian dari pengelolaan keuangan ya, itu sesuai standar dari pemerintah ya. Standar itu ditetapkan dengan peraturan-peraturan ya, peraturan menteri ya, terkait dengan keberlakuan keterpenuhan untuk suatu laboratorium sekolah se-Indonesia. Standar itu memang batas minimal ya. Jadi yang dimaksud standar itu adalah batas minimal. Artinya adalah bahwa kalau sebuah sekolah sudah mencapai standarnya maka bagus. Ya, tetapi kalau sekolah ini belum mencapai standarnya,
ya maka ini berarti belum memenuhi. Maka penting kiranya bagi suatu sekolah itu untuk memenuhi standar tersebut. Nah, terkait dengan laboratorium juga sama, ya, bahwa bagaimana sekolah kita itu memenuhi poin-poin yang ditetapkan terkait dengan sarana prasarana, personal, keuangan, dan sebagainya. Nah, setelah suatu laboratorium itu memenuhi syarat sebagai suatu laboratorium standar, maka dalam eh, pengelolaan laboratorium itu baik harian, mingguan maupun bulanan dan tahunan itu selalu saja dilakukan MONEF, ya, dilakukan monitoring evaluasi terhadap ketersediaan alat, ketersediaan bahan, ya, keberfungsian dari alat, ya, apakah alatnya ini baik semua ataukah ada yang rusak, ya, secara berkala. Ya, secara berkala itu ukurannya juga beda-beda, ya. Ada yang dilakukan monitoring evaluasi setiap 1 pekan sekali, ada yang dilakukan monef setiap 1 bulan sekali, 1 semester sekali, atau 1 tahun sekali. Alat-alat yang cenderung awet, ya, bahan-bahan yang cenderung stabil, itu monefnya dilakukan lama, ya, boleh 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Tidak perlu dicek setiap hari. Ya, tetapi bahan atau alat atau fasilitasi sarana yang memang resiko untuk berubah secara dinamis mengikuti kondisi-kondisi yang cepat, maka harus selalu di recheck and check, ya, check and recheck. Maka hari ini itu kita membicarakan mengenai bagaimana kita mengelola instrumentasi dan peralatan laboratorium. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai fasilitasi sarana prasarana laboratorium sekolah atau madrasah, maka itu bisa dipilah menjadi 2. Ya, yang pertama adalah terkait dengan peralatan atau instrumentasi lab. Yang kedua adalah terkait dengan bahan. Ya, hari ini kita membicarakan mengenai peralatan dulu, minggu depan kita lanjutkan mengenai bahan. Ya, ada 2 file, ya, PPT yang terkait dengan peralatan ini. Ya, ini saya cek dulu. Ya, saya share screen ya. Boleh nanti di tengah-tengahnya apa namanya, ditanya, ya, jadi tidak harus diskusinya menunggu akhir. Judulnya adalah peralatan dan instrumentasi laboratorium sains. Ya, khusus untuk yang pertama ini adalah pada kimia. Ya. Nah, jadi tadi saya katakan ini isinya untuk keterpenuhan sarana prasarana itu ada 2. Yang pertama adalah peralatan dan instrumentasi, yang kedua adalah bahan. Betul, bahan. Ya, kalau alat ini berkaitan dengan barang-barang yang tidak habis pakai sekali penggunaan, ya, tetapi kalau bahan ini ada 2, ya, bahan yang habis pakai dan bahan-bahan yang bisa dipakai dan disimpan lama. Ya. Terkait dengan peralatan, ya, ini saya slideshow dulu ya, Jaya. Maka ada beberapa ruang lingkup yang penting, ya, yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana seorang kepala lab, bagaimana seorang guru, manajer yang ditugaskan mengelola laboratorium sekolah itu tahu menangani untuk peralatan dan instrumentasi ini, ya. Apa saja yang perlu diketahui? Ada 5. Yang pertama adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini terkait dengan laboratorium secara umum, ya. Jadi tidak hanya kimia, tapi bisa juga fisika, bisa juga IPS. Sekolah ini sekarang sedang membangun laboratorium tidak hanya berbasis saintifik, tidak hanya berbasis IPA, tapi ada laboratorium yang berbasis sosial. Ya, jadi ada laboratorium IPS, ada laboratorium ekonomi. Ya, kalau di UNS ini dikembangkan fintech.
Ya, apa fintech itu? Fintech itu Financial Technology Laboratorium. Nah, jadi laboratorium di Fakultas Ekonomi ada namanya Laboratorium Fintech, Financial Technology, ya laboratorium. Ini penting, kenapa? Karena masalah pengelolaan keuangan, manajemen aset, ya, atau teknologi keuangan zaman kini itu dinamis, ya. Bagaimana kita sekarang zaman tidak harus pegang uang, tetapi kita bisa pegang apa namanya ya, e-wallet, ya, dompet, tetapi dompetnya tidak serupa fisik. Sehingga kalau nanti kita bertransaksi itu tidak harus mengeluarkan, menerima dan memberi uang, ya, tetapi cukup dengan klik-klik pada smartphone, ya, pada laptop, maka kita bisa membeli, itu sudah membayar menggunakan e-debit, ya, atau e-kredit. Ya, luar biasa sekali, ya. Maka fintech itu adalah salah satu contoh laboratorium tidak harus berbasis sains. Semua laboratorium itu harus dipelihara. Maka yang pertama nanti adalah pemeliharaan lab secara umum. Yang kedua adalah bagaimana klasifikasi peralatan lab IPA. Ya, jadi lab IPA itu harus diklasifikasikan. Ya, diklasifikasikan itu supaya apa? Supaya kita mudah di dalam menangani, supaya kita gampang di dalam menemukan dan menata peralatan. Ya, supaya kita tahu bagaimana urut-urutan dan secara cepat mengambil dan meletakkan kembali peralatan yang digunakan. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah peralatan standar lab IPA. Itu apa saja? Ya, ide untuk menyampaikan peralatan standar lab IPA ini diperoleh dari aksesibilitas ketersediaan ketersediaan ini ya, ketersediaan peralatan dan fasilitasi, ya, dari suatu laboratorium sains. Kemudian identifikasi kerusakan, bagaimana kita mengidentifikasi peralatan itu kalau aus. Aus ini kan penting dan itu menjadi bagian yang tidak terelakkan. Suatu alat pasti akan rusak di kemudian hari. Jangankan alat, manusia saja bisa mengalami kegagalan, bisa mengalami kerusakan. Nah, akibatnya nanti kalau sudah rusak, kemungkinan harus diperbaiki, ya gitu. Kemudian teknik perawatan alat dan bahan di lab IPA. Ya, teknik perawatan. Satu, pemeliharaan laboratorium secara umum. Nah, ini ya. Ada beberapa macam ini kondisi pemeliharaan lab secara umum itu. Yang pertama adalah mengenai kebersihan laboratorium. Kebersihan lab itu bisa dilihat dari lantai, meja, almari asam, ya, yang betul almari asam, ya. Ruang timbang. Ini mohon maaf, ini agak ngantuk Pak Mas ya. Apa ya yang dikerjakan semalam Pak Mas itu ya? Sampai jam 11:30 mengerjakan ini apa namanya, proposal ya untuk GKM, pengembangan untuk GKM, gugus kendali mutu, ya. Jadi ini agak lama dan ini belum selesai, ya. Jadi nanti masih jalan lagi. Yang kedua setelah kebersihan itu adalah fasilitas bak pasir, ya, sebagai tempat pembuangan sementara bahan-bahan kimia hasil sisa praktikum. Secara berkala bak pasir harus diganti. Nah, gitu. Secara umum ditekankan bahwa tidak boleh membuang sisa reaksi atau bahan kimia cair atau padat ke saluran air, tetapi harus pada bak pasir. Nah, ini menjadi catatan kita, ya. Sebenarnya tidak seperti itu persis. Artinya gini,
Kalau nanti untuk laboratorium sekolah ini karena beban pencemarannya rendah, ya maka kalau nanti pelarutnya itu ada basis air, jadi dia larut air, ya dan kebutuhannya sedikit, gitu ya. Sementara kebutuhan banyaknya itu masih tetap jalan, maka yang kebutuhan sedikit tadi ya bisa dicek, disahkan dengan tidak harus dengan prosedur yang ini ya. Jadi bagaimana supaya itu menjadi bisa menjadi apa ya namanya berjalan. Kembali ke sini, kebersihan laboratorium penting, kemudian fasilitas bak pasir penting. Kalau bahan itu larut air dan encer itu sebenarnya bisa dibuang ke bak cuci atau wastafel. Ya, tapi kalau bahan itu larutnya hanya dalam pelarut organik, ya misalkan alkana, ya maka itu tidak boleh dibuang di bak cuci, ya harus dibuangnya adalah di tempat penampungan. Ya, tempat penampungan itu sifatnya sementara karena nanti bisa digunakan untuk media pembakaran. Ya, jadi ada fasilitasi bak pasir. Kemudian ada menerapkan prinsip minimasi limbah. Ya, bagaimana limbah itu betul-betul ditekankan, dikerjakan harus ya sesuai dan selesai pada waktunya. Nah, gitu. Kalau nggak bisa. Nah, bisa. Kemudian yang kedua itu adalah klasifikasi alat praktikum IPA. Ya, klasifikasi alat ini ada dibedakan menjadi 8. Gelas, besi, kayu, porselen, plastik, karet, alat listrik, dan alat khusus. Jadi ini ada 8 ya. Tak tutup ini apa enggak kamu? Nah, kalau ditutup pasti tidak hafal ini. Coba aja ya. Gelas, besi, kayu, porselen, plastik, karet, alat listrik, alat khusus. Nah, itu bisa hafal ya. Kita masuk satu persatu. Yang pertama gelas. Alat gelas itu terbuat dari gelas, terbuat dari kaca. Nah, ini adalah bentuknya. Ada silinder ukur, ada Erlenmeyer, labu Erlenmeyer, ada labu ukur, ya, ada sel konduktivitas dan tabung U, ya, dan ada gelas kimia. Ini semuanya terbuat dari gelas. Ya, jadi inilah yang dipakai untuk peralatan utama terkait dengan alat-alat yang digunakan untuk keperluan analisis. Kemudian yang kedua itu adalah golongan alat lab dari besi. Ya, alat lab dari besi ini ya contohnya pembakar, tangcawan, kawat besi, ya, ya kemudian kawat terkait dengan ring, ya klem dan seterusnya, ini semuanya terbuat dari besi. Ya, ini yang digambar di sini adalah terbuat dari besi. Ini ada tong, ada ring, ya, ada tang, ada tang, ada ring besi dan ada statif atau klem digunakan untuk vibrasi. Ya. Ini semuanya terbuat dari besi. Untuk peralatan yang terbuat dari besi ini resikonya adalah rusting, ya, berkarat. Ya, maka harus dirawat betul, jangan sampai berkarat. Caranya adalah diawasi atau diperlakukan atau ditangani dengan menjauhkan dari air, ya. Kalau ada air itu dijauhkan supaya tidak ada reaksi karat. Kemudian golongan 3 adalah alat lab dari kayu. Alat lab dari kayu ini banyak. Ya, contohnya yang sebelah kanan ini adalah dari kayu, yang sebelah kiri ini dari polimer, ya, dari plastik. Maka sekarang lebih mudah dan lebih laku yang dari plastik karena lebih murah dan lebih kuat. Yang dari kanan ini ada rak tabung reaksi, rak pipet volume, rak buret, penjepit tabung, itu sudah mulai langka karena sekarang sudah mulai dibuat yang dari polimer, ya. Kemudian yang keempat, alat lab dari porselen. Ya, ini yang terbuat dari porselen, mulai dari ya lumpang dan alu, ya.
kemudian ada cawan, ada bak pembakar porselen dan lain-lain alatnya ya, tetapi nanti beberapa itu digunakan sebagai ya bagian dalam ini ya, jadi ini. Sedangkan yang lain itu frekuensi penggunaannya tidak terlalu sering ya. Ini golongan 5, alat lab dari plastik yang paling banyak sekarang ya. Contohnya adalah sirih, gelas kimia, gelas ukur dan sebagainya. Ini adalah alat lab dari plastik. Alat lab dari karet. Contohnya adalah pompa filler, selang karet, sumbat botol, sarung tangan dan sebagainya. Ini hati-hati, ada yang tidak tahu cara menggunakannya. Maka kalau tidak tahu kita harus tanya. Ya. Nah, golongan 7 itu adalah alat listrik. Ini ya resiko menimbulkan kebakaran, resiko menimbulkan gangguan korslet ya dari rumah itu. Alat listrik. Ada power supply, ampere meter, voltmeter, multimeter dan seterusnya. Ini alat listrik. Kemudian alat khusus. Alat khusus itu adalah alat yang dipergunakan hanya jika penggunaan yang lain yaitu tidak bisa diakses atau tidak bisa digunakan untuk keperluan itu. Ya, untuk alat khusus ini alat yang medium sampai alat yang sering dipakai sebagai bagian analisis dasar. Ada spektrofotometer, ya, ada neraca, ada noise level meter dan seterusnya. Nah, ini adalah peralatan-peralatan kimia yang disampaikan, yang dicatat ya. Pertama adalah gelas kimia dan Erlenmeyer. Gelas kimia itu bukan alat pengukur volume, jadi dia tidak pengukur volume. Maka nanti kalau kita mau mengukur volume, gunakan alat yang lain karena ini tidak teliti ya kalau untuk mengukur volume. Erlenmeyer sudah tahu. Gelas ukur dan pipet gondok ini kita lompati saja ya. Nah, ada catatan khusus terkait dengan peralatan botol, ya, peralatan botol pencuci dan corong, ya. Itu kita bisa ngecek bagaimana seandainya ada peralatan itu, ya, terus kita pakai kembali, ya, supaya nanti bisa lebih hemat. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain, ya, kita lompati saja. Nah, ini botol pencuci. Ya, ini sama ya, yang dilepaskan oleh keran corong. Kuvet, nah ini kuvet ya, catatan khusus. Kuvet itu adalah alat penampung spektrofotometer, ya, tetapi batas kinerja untuk pengembangan peralatan seperti kuvet ini bagaimana nanti kuvet ini jangan dipegang sembarangan ya. Jadi kuvet itu memegangnya harus pada bagian permukaan yang kasar ya, bukan yang halus. Jadi nanti kalau ada kuvet, mahasiswa ngecek itu ada untuk keperluan analisis spektrofotometer misalkan, terus kita menggunakan bahan-bahan yang nanti dimasukkan ke dalam kuvet ya, maka hati-hati menangani kuvet itu, karena kalau kuvetnya penuh dengan air atau penuh dengan diletakkan tidak semestinya ya, maka ini bisa membahayakan. Volume kuvet yang diisi itu adalah sebatas maksimalnya ada, sebatas minimalnya ada. Ya. Penjepit dan spatula. Ya.
Kemudian ini ada pipet filler. Nah, ya, tolong nanti dibedakan ya perbedaan antara pipet dan pipet filler itu seperti apa. Kemudian ada gelas labu, ya labu bor atau gelas Florence dan gelas Erlenmeyer. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ya, beberapa peralatan yang barangkali tidak masuk di dalam apa namanya unggahan, tetapi ini bisa penting untuk nanti kita pelajari ya, dibaca sekilas saja. Nah, ini beberapa alat khusus. Ini alat untuk menentukan kalori reaksi. Ini alat untuk mengukur kalorimeter ya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada permasalahan ya atau ada kajian lain yaitu terkait dengan beberapa alat spesifikasi khusus. Ya, maka di sini ada neraca, kemudian perubahan atau revisi ya terhadap apa yang sudah ditulis sebelumnya terkait dengan bagaimana kita melaksanakan mengkaji suatu ini ya. Nah, ini identifikasi kerusakan peralatan laboratorium. Ini penyebabnya dulu ya. Penyebabnya ini ada 4. Nah, temperatur, udara, ya, air, dan debu. Ya. Ya, ini silahkan nanti dipelajari ya karena di sini ada banyak ini terkait dengan sumber penyebab kerusakan, kemudian adanya air, asam basa, debu dan kotoran dan sebagainya. Yang slide ini itu membicarakan untuk noda membandel ya, dan noda-noda yang susah hilang maka bisa diputuskan dengan jari-jari ini. Tidak tahu ini apa dengan cara metode yang seperti ini yaitu bisa menghilangkan noda yang ada di peralatan-peralatan gelas ya terutama. Ya, ini adalah tip and tricks ya. Kemudian ini buret. Nah, ini yang bagian buret ini yang penting ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana buret apa gitu ya. Ini ada buret asam, ada buret basa. Ya, untuk buret asam itu stop chalk-nya itu menggunakan gelas, tapi kalau basa itu menggunakan penjepit. Kenapa basa seperti itu? Karena basa ini sifatnya adalah anti di lengket ya atau apa namanya ya, lebih memudahkan licin gitu ya. Nah, itu basa. Maka untuk mekanisme controlling terhadap larutan keluar masuk itu relevan kalau dibuatkan dalam bentuk penjepit ya, maka bulet basa itu seperti itu. Nah, ini penjelasannya ya mengenai bulet tadi. Nah, ini adalah perawatan skrup ya. Ya, baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan enggak ya? Ya, Pak, mau bertanya, Pak. Oke, saya stop share ya. Ya, silahkan. Ya, Pak, untuk presensinya nanti gimana nggih, Pak? Ya. Burung ya Mas Imam. Jadi cek. Saya cek presensinya. Apa belum? Belum ada di situ. Presensinya di Spada. Ayo tolong dicek. Kok di Spada OJW. Apakah sudah tersedia atau belum? Sampun, Pak. Oh, sudah. Sudah Mas Imam. Ya. Gitu toh. Ya wes. Ada lagi dah? Bertanya, Pak. Ya, silahkan Meli. Kita nanti bakal ke lab nggak ya, kayak misal lihat alat-alatnya langsung itu seperti apa? Seperti kalau Iya. ini kan kita hanya lihatnya dari foto saja.
Nah, ada beberapa alat yang saya baru lihat. Pendekatan laboratorium untuk mata kuliah di kurikulum S2 Pendidikan Sains yang menggunakan alat lab itu ada dua. Ya, yang pertama adalah manajemen laboratorium, yang kedua adalah praktikum MIPA terpadu. Ya, nanti di bagian praktikum MIPA terpadu, saudara juga akan bekerja langsung praktikum di lapangan dan di laboratorium. Ya, ini sebagian sudah melakukan angkatannya Mas Des dan kawan-kawan ya. Nah, kemudian yang manajemen laboratorium itu sebenarnya kita belum punya arahan itu ya, maka ini berpikir-pikir ini. Nanti kalau perlu ya kita ke laboratorium ya, kalau tidak sebenarnya belum ada arahan pemikiran ke sana ya. Mengapa? Karena mata kuliah manajemen laboratorium sains ini sempat vakum 2 kali kayaknya, 2 atau 3 tahun gitu. Dulu saya mengajar bersama dengan Pak Sarwanto, bersama dengan siapa lagi ya dulu. Itu mata kuliah manajemen laboratorium. Setelah itu hilang di dalam kurikulum karena digunakan untuk meng-approve tesisnya. Jadi tesis ini ditingkatkan SKS-nya. Nah, baru setelah ada standar nasional dikti lagi, SN dikti lagi, ternyata tesis SKS-nya turun, maka manajemen laboratorium itu naik, muncul lagi sebagai mata kuliah. Ya, jadi sekarang ada lagi mata kuliah manajemen laboratorium sains. Nah, kalau mengacu ke yang dulu sebenarnya tidak ada kunjungan lab karena ini sifatnya manajerial, ya tidak pada tataran praktis. Dan ini sifatnya S2, jadi S2 ini menganalisis. Ya, ini tadi diperkenalkan alat karena memang memberi dasar supaya walaupun S2 memiliki pengetahuan, pengalaman terkait dengan alat-alat lab. Ya, jadi saya jawabnya masih belum pasti. Ya, nanti mudah-mudahan kita sempat untuk kita berkunjung ke laboratorium Pusat MUPA atau laboratorium FKIP untuk melihat terkait dengan strategi penyimpanan alat dan bahan, strategi desain laboratorium ya supaya kita tahu untuk nanti bekal Anda besok kalau mengelola sebagai kepala laboratorium sekolah madrasah masing-masing. Gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa ya. Gitu. Matur nuwun, Mel. Ada lagi? Silakan Mas Doni. Kalau yang terkait dengan keterobohan pasti kan lu ya. Kita apalagi krungu siapa? Keterobohan siswa. Apa? Keterobohan siswa. Kecerobohan? Betul, Pak. Oh iya. Oh iya. Nanti di bagian kuliah 2 berikutnya itu kita membicarakan mengenai K3. Ya, ini menarik K3 ini. Nah, K3 ini terkait dengan faktor sumbernya dari personal, sumbernya dari alat atau bahan, atau sumbernya dari faktor lain ya. Nah, bencana dan sebagainya ya. Jadi bagaimana kita menangani kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan mitigasi ya. Mitigasi itu memetakan ya, mitigasi terhadap kebayaan bahan dan alat laboratorium gitu ya. Jadi masih nanti 3 kali lagi, 2 kali dengan besok itu kita membicarakan bahan ya, bahan laboratorium, kemudian atau kita switch ya, nanti kita cek seperti apa ya. Kalau di switch berarti K3 dulu ya untuk pertemuan ke-5 kita gitu Mas Dani. Iki lintang iki wong telu ya ning kono iku ya, Lin. Ya. Ramean. Ya. Ya. Baguslah, ini kayaknya sebagian sudah ada di kampus ini, Lintang dan grupnya. Ya. Wahyuni. Pak. Hah? Kita rame-rame juga. Oh gitu ya. Oh gitu. Ya. Oh kalau gitu kuliah sebelumnya sudah luring, kuliah yang lain. Iya, sebagian luring nih. Oh iya. Nah kalau begitu nanti kita agendakan ya luring ya. Kita agendakan luring biar ayo kita kuliahnya di laboratorium gitu. Nanti kita pinjam laboratorium di FKIP supaya nanti kita sambil menengok
kita bisa kuliah di sana. Ya, kalau pinjam itu ya nanti aksesnya karena ini kuliah sore kan berarti sampai jam 17. Berarti kan kita harus pegang kunci gitu. Itu ya. Ya, baik. Ini sementara kita akhiri untuk peralatan karena melihat antusiasme mahasiswa di dalam menyongsong perkuliahan luring. Maka nanti kita putuskan minggu depan kita luring, ya. Minggu depan kita luring, kita rencanakan agendanya di laboratorium pendidikan kimia saja. Ya, sudah beberapa beberapa waktu laboratoriumnya diperbaiki, ya. Jadi ada hal yang semakin bersih sekarang, ya. Bagaimana penataannya, walaupun menurut penilaian kita, saya, ya, itu penataannya itu ya masih belum sepenuhnya, ya, hanya dalam tanda kutip ada yang ngakali gitu loh. Ngakali itu wis ben ketok rapi gitu, ya. Jadi tiap kali disiasati supaya ketok rapi, padahal kalau betul itu kita harus merombak, ya, bagian mebeler, ya, terkait dengan jaringan air, ya, jaringan listrik, ya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini, ya. Mohon maaf ini saya performanya agak turun, lembar-lembur. Di sini kepengen menyelesaikan tugas-tugas itu semua, tapi dayanya sudah semakin berkurang. Terima kasih untuk mahasiswa semua. Silahkan jangan lupa presensi di OJW, ya. Ini di bagian alat ini belum terunggah di Spada. Jadi ini setelah ini nanti saya unggah untuk nanti bisa di-download. Ada 2 file, ya. Yang pertama terkait dengan alat-alat lab dan instrumentasi. Yang kedua adalah keterampilan dasar alat laboratorium. Ya, ada 2 file. Minggu depan kita membahas bahan, ya, minggu depannya lagi membahas K3, kemudian minggu depannya lagi kita UTS, ya, sudah pertemuan ke-8. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas. Pak Mas. Akan lihat.